adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di ibadah sekolah Minggu kita hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Ya, Kamelin berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan kuat ya. Nah, walaupun kita sudah terpisah dalam waktu yang cukup lama, tapi kita sekarang berkumpul kembali di ibadah online kita di hari Minggu ini. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau fokus, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita boleh tutup mata kita. Kita mau naikkan pujian yang berkata, dimuliakan, ditinggikan. Pujian ini kembali. Adik-adik, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami sudah boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena anugerah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami. Biar kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Berkati setiap teman-teman kami, berkati setiap kakak-kakak, berkati setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau terus bernyanyi buat Tuhan karena ini hadiahnya Tuhan. Kita harus bersuka dalam Tuhan. Mari adik-adik, kita boleh bertepuk tangan sampai kita angkat pujian. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka
pujian ini kembali. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Adik-adik angkat tangan ya, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Setiap kita bersuka cita adik-adik. Amin. Puji Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian kita yang berkata, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Pakai gerakan ya. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkit serukan nama Yesus. Yesus maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita angkat pujian ini kembali. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita adik-adik, untuk kita boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan.
Sambil sebelumnya kita mau angkat pujian yang berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan anugerah-Mu besar bagi kami. Saat ini Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya hati kami mau ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin hati setiap kami dan pimpin kakak yang akan mengajar kami, agar setiap firman yang boleh kami dengar boleh tertanam bahkan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kanova. Dadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Mana angkat tangannya tinggi-tinggi? Kenapa tangannya gak kelihatan? Tinggi-tinggi. Oke, ya semua mau dengar firman Tuhan. Sekarang Kanova mau cerita. Kanova mau lanjutin ceritanya Kalisa minggu lalu ya. Siapa yang ingat minggu lalu kita merayakan apa? Pada hari Jumat kita sudah merayakan
Jumat Agung. Iya betul ya, kita merayakan Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah adik-adik, bukan hanya itu saja, bukan hanya mati, tapi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus bangkit, dia mengalahkan maut. Artinya Tuhan Yesus menang. Ya, adik-adik, kita semuanya sekarang bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak hanya mati, tapi dia bangkit dan hidup kembali. Nah adik-adik, kita mau lihat cerita selanjutnya. Ya, Kak Nova mau tunjukin sebuah video. Ya, selamat menonton. Stories of the Bible. Jesus appears to Thomas. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. Wahoo! But some people did not like what Jesus was doing, and they put him to death. He died on a cross and was buried in a tomb. For 3 days, Jesus' body laid in that tomb, and it seemed that there was no hope. But very early on Sunday morning, the woman who cared for Jesus went to go visit his body, found that his tomb was empty, and that he was no longer there. For he was risen. He was alive. Woohoo! What? Heyo! Rah! Jesus appeared to his disciples to show them that he was alive. One of the 12 disciples, Thomas, was not with the others when Jesus came. Hey! Hey, Thomas! Later, the disciples told Thomas, "We have seen the Lord." But Thomas said, "I won't believe it unless I see the nail wounds in his hands, put my fingers into them, and place my hand into the wound in his side." Eight days later, the disciples were together again, and this time Thomas was with them. The doors were locked, but suddenly, as before, Jesus was standing among them. Oh, hey guys. "Peace be with you," he said. Then Jesus said to Thomas, "Put your finger here and look at my hands. Put your hand into the wound in my side. Don't be faithless any longer. Believe." Thomas said, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "You believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me." Nah adik-adik, siapa yang sudah nonton videonya? Oke, nah jadi hari ini Kak Nova mau cerita satu dari 12 murid Yesus, yaitu namanya Thomas. Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Ketika murid-murid lain sudah tahu dan mereka percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, Thomas tidak percaya. Dia bilang apa adik-adik? Ingat nggak ceritanya di video tadi? Dengar lagi ya. "I won't believe it unless I see the nail wounds in his hands, put my fingers into them, and place my hand into the wound in his side." Nah, sudah jelas kan? Thomas bilang, "Aku tidak akan percaya sebelum aku melihat tangan Tuhan yang berlubang." Kan Tuhan Yesus dipaku ya, tangannya berlubang. "Sebelum aku pegang, dan lambungnya yang ditusuk." Ya, jadi ada bolong. Jadi dia gak mau percaya sebelum dia pegang. Waduh, adik-adik, Thomas itu murid Tuhan Yesus. Thomas bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Thomas lihat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Thomas ada di dekat Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, ketika Tuhan Yesus bangkit, Thomas tidak percaya. Thomas mau lihat langsung. "Aku mau lihat Tuhan, baru aku percaya." Nah, adik-adik, sekarang Kak Nova tanya, siapa di sini adik-adik yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit?
Ada? Semuanya percaya? Puji Tuhan, ya. Adik-adik, kita harus percaya seperti di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Ini Tuhan Yesus bilang sama Thomas. Ya, karena engkau lihat makanya engkau percaya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik, kita nggak lihat Tuhan Yesus seperti apa. Kita tidak lihat waktu Tuhan Yesus sembuhkan orang buta. Kita tidak lihat waktu Tuhan Yesus buat mukjizat memberi makan 5.000 orang. Kita tidak lihat, tapi kita percaya tidak kalau Tuhan Yesus pernah lakukan semuanya. Percaya ya adik-adik. Kata Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi mereka percaya. Nah, adik-adik, terlebih lagi ini tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita harus percaya dengan iman kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Bahkan Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia sudah menang. Dia mengalahkan maut. Ya adik-adik, kita harus percaya meskipun kita tidak melihat. Kata Tuhan, berbahagialah. Siapa yang mau jadi anak-anak yang berbahagia? Ya adik-adik, Tuhan Yesus yang selama ini kita berdoa, Tuhan Yesus mau makan, kita berdoa Tuhan Yesus mau sekolah, kita berdoa Tuhan Yesus tolong aku. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia penolong kita, Dia penyelamat kita. Ya adik-adik, puji Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kami. Bahkan Tuhan sudah bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan menjadi penyelamat. Tuhan menjadi penolong kami. Tuhan ajar kami agar kami percaya setiap isi firman Tuhan. Meskipun kami tidak melihat, meskipun kami tidak ada di zaman Tuhan Yesus, tapi kami mau percaya sebab Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kami mau jadi orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk kelas Hope dan Love adalah Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, untuk adik-adik yang kelas faith boleh dibantu oleh mama ya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya adik-adik, sampai di sini pada hari ini. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan.